Perkenalkan saya Agit dari Agitama Group. Jadi kalau misalkan Embel mungkin ada yang pernah lihat beberapa brand di sini. Itu ada Embel, ada Walk in Summer dari divisi fashionnya, dan juga ada Mie Merapi dan Lima Rasa. Mungkin pernah lihat juga itu divisi kulinernya. Jadi dulu pertama kali saya mulai bisnis ini adalah Embel Footwear. Itu tahun 2009 yang lalu. Oke, jadi balik ke tahun 2009. Ini salah satu foto yang sangat bersejarah buat saya. Masih kurus. Masih susah-susahnya. Jadi pertama kali tahun 2009 itu tadi kalau udah dibilangin, saya bikin sepatu ini hanya 13 sepatu. Yang awal mulanya adalah dari uang beasiswa kuliah saya. Jadi harusnya dibeliin buku, saya malah bikin sepatu gitu. Jadi dulu saya bikin sepatu ini 13 sepatu. Problemnya sebenarnya waktu saya bikin embel ini adalah, eee, the power of kepepet. Jadi saya gimana caranya dulu harus bisa kuliah mandiri, harus bisa biayain juga, akhirnya saya mikir kayaknya, kalau misalkan saya coba kerja, ternyata waktunya benar-benar apa ya, nggak bisa fleksibel. Tapi pada saat saya kalau bikin bisnis kayaknya saya bisa ngatur waktu sendiri. Akhirnya problem itu saya bikin gimana caranya saya harus bikin satu jenis bisnis, tapi Eee, gimana caranya saya suka dengan hal yang saya bikin. Nah, karena saya suka banget yang namanya sepatu gitu, tapi belinya susahnya minta ampun karena harganya mahal. Dulu saya suka banget yang namanya Dokmar, ada Clarks, ada Fishfilm, tapi cuma bisa lihat internet doang gitu. Jadi gimana caranya saya bikin, saya ingat ada Cibaduyut, saya survei ke sana dan ternyata selama saya waktu itu sekitar 19 tahun gitu tinggal di Bandung, saya nggak tahu ternyata Cibaduyut ini sebenarnya jago banget bikin sepatu, tapi manajemennya jelek banget. Jadi kalau misalkan tukang-tukangnya gitu, artisan di sananya jago banget bikin sepatu, tapi nggak bisa ngelola keuangan, nggak tahu caranya harus bikin model yang seperti apa, sampai nggak tahu caranya jualannya seperti apa. Nah akhirnya dari situ saya sempat kerja sama dulu dan saya pelajari nih 13 sepatu saya bikin, saya ke kampus tuh pasti setelannya pakai tas tenis. Bukan karena banyak bukunya, tapi karena sekalian bawa sepatu gitu. Jadi kalau misalkan habis selesai apa ya, kelas gitu biasanya saya buka buka lapak. Saya buka lapak gitu. Jadi saya buka lapak, terus teman-teman saya lihat harga biasalah harga diskon temen ya, harga diskon temen. Terus udah gitu dari situ orang mulai mulai tahu dengan saya bahwa saya agit sepatu gitu, dan di situ saya mulai berjualan dan saya pelajarin. Ternyata saya pelajarin di platform, cuman dulu tuh saya mikirnya pengennya langsung punya toko, cuman nggak punya modal, jadi akhirnya saya mikir sebenarnya apa ya yang paling efektif untuk jualan. Dari situ belum banyak banget platform e-commerce, tapi saya lihat dari luar gitu ada beberapa platform e-commerce yang sangat sukses dan saya mikir kayaknya ini bagus banget. Saya pelajarin dan ternyata ya saya waktu itu di platform jual beli itu saya lihat orang itu jual sepatu cuman ada 2 kalau enggak, branded second atau KW branded gitu. Oh ada satu lagi 3 atau grosiran yang harganya, 100 ribuan tapi Senin beli Kamis jebol gitu. Nah jadi akhirnya saya bikin gimana caranya saya benar-benar bikin satu brand yang bisa ngemasnya dengan sangat-sangat lebih baik, harganya juga affordable dan saya bikinlah Embel. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ide, Embel itu sebenarnya simpel dulunya. Gimana caranya ngegabungin antara men dress shoes atau boot, tapi gimana caranya feel-nya gitu harus nyaman kayak sneakers. Gitu. Jadi simple banget gimana caranya saya bikin model yang kayaknya kalau ngomong sepatu kulit tuh nggak harus selalu pantofel bawa bapak buat ondangan gitu. Tapi gimana caranya bisa dipakai juga buat jalan-jalan, buat hangout gitu, buat ngampus. Dan gimana caranya nyaman. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Akhirnya saya develop sepatunya, makanya di Embel ini kita ilangin semua yang namanya outsole, ankle. Jadi nggak ada haknya. Kalau lihat dari apa ya, platform pertama kali kita dibikin 2009 itu, kita nggak pernah bikin sepatu yang ada haknya. Karena kita pengen bikin gimana caranya feel-nya kayak sneakers. Tapi looks-nya tetap itu jadi sepatu kulit. Nah kalau kita ngomongin bisnis, itu makanya ini fotonya hitam putih biar dramatisir gitu. Jadi waktu ini pertama kali saya bikin workshop pertama saya setelah saya waktu itu kerja sama di Cibaduyut, saya nggak saya mikir kalau misalkan mau berkembang kayaknya harus bikin fasilitas sendiri, saya harus manage jauh lebih bagus gitu, saya harus pelajarin gimana caranya biar produksinya efisien,
Dan ini saya pertama kali bikin hanya dengan 4 karyawan gitu di workshop awal. Dan ternyata dulu tuh sempat kayaknya 3 tahun apa 4 tahun pertama Embel tuh, hampir putus asa pernah mau berhenti, gitu. Pernah mau berhenti, karena, banyak banget hambatannya gitu. Jadi mulai dari bahan bakunya yang telat lah, mulai dari gagal produksi lah, mulai dari komplain yang, ternyata ada defect di sepatunya lah. Jadi banyak banget gitu. Sampai pernah karyawan tiba-tiba ribut ternyata menghamili orang lah. Wah, jadi macem-macem pokoknya. Jadi masalahnya tuh nggak cuman mikir, "Oh, produk gagal," ternyata ada juga yang lain-lain gitu, yang nggak pernah diduga-duga. Jadi banyak banget masalah, sampai akhirnya 3 tahun itu tuh waduh pusing banget, terus kebetulan karena saya juga develop ada brand Walk in Summer dan develop juga di situ, tahun keempat kayaknya ada mie Merapi, saya ngerasain, wah gila ini apa lebih potensial ya, kayaknya, eee, lebih bisa running dengan sangat baik gitu. Tapi dari situ saya pelajarin lagi, saya evaluasi, saya bikin tim, sampai akhirnya 9 tahun ini bisa berjalan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin dulu Embel pertama kali, jualan gitu, pertama kali gimana caranya sampai sekarang 9 tahun ini bisa bertahan, sebenarnya mungkin salah satunya poin pertama adalah endorsement. Jadi kalau zaman dulu tuh kan, yang namanya endorsement itu nggak semahal kayak sekarang ya. Terus impact-nya juga lumayan besar. Jadi kalau zaman dulu saya inget banget, saya pernah waktu itu, kerjasama dengan Pevita Pierce gitu, waktu pas lagi roadshow-nya 5 sentimeter film, eee, bener-bener no budget karena dikenalin dari temen. Impact-nya gila, jadi sekali dia post, itu CS tuh langsung rame banget. Nanyanya, "Mbak sepatunya Pevita masih ada?" Udah nggak ngomong lagi nama artikelnya, tapi sepatunya Pevita masih ada Mas, selalu kayak gitu. Kita bisa jual, model itu aja 1 hari bisa sekitar 100 pasang, hanya model yang dipakai. Jadi gila impact-nya gede banget, gitu. Waktu zaman dulu ya, kalau sekarang sih nggak kayak gitu. Tapi dulu tuh bener-bener saya ngerasain banget pada saat endorsement ini berjalan dengan budget yang sedikit, tapi ternyata impact-nya besar. Lalu saya ngerasain banget dapat media exposure. Jadi selalu kalau saya bikin, produk launching atau misalkan saya harus ngasih produk online, saya selalu bikin namanya press release. Press release ini saya kirimin ke Nylon, saya kirimin ke Streeting lah, saya kirimin ke apa, dan ternyata waktu itu sempat masuk tuh, di Streeting, terus udah gitu saya sempat masuk di beberapa online luar, sampai akhirnya kita dapat buyer. Kita dapat buyer dari Singapura, Malaysia, dan Jepang. Jepang kita dibeli sama World Basic ada di sekitar 14 toko. Jadi pertama kali ngerasain, oh ternyata gini ya dapat bayar luar, eee, susahnya minta ampun, ngikutin standarnya lah, ribetnya, administrasi dan lain-lain. Tapi dari situ makin yakin sebenarnya kemarin itu kayaknya karena nggak tahu knowledge-nya gimana, caranya gimana, jadi akhirnya berjalannya kurang bagus. Tapi pada saat udah mulai ketemu, wah ternyata ini tuh sangat-sangat potensial. Terus udah gitu, kita jalanin digital marketing, jadi banyak banget sampai sekarang yang benar-benar, dijalanin banget gimana caranya si digital marketing ini terus kita jalanin mulai dari FB Ads lah dulu, terus mulai dari dulu jalanin GDN, Google AdWords, sampai sekarang akhirnya kita jalanin juga Ads di Instagram dan itu terus kita update. Karena habitatnya Embel ini kan di online ya, jadi mau nggak mau basis kita besarnya di online, ya kita harus benar-benar jalanin itu dengan baik di sana. Lalu yang paling penting sebenarnya konten. Jadi kalau misalkan saya ibaratin gitu, Embel ini harus bisa storytelling. Jadi nggak bisa, hard selling melulu gitu, nggak bisa kita nggak bikin gimana caranya si produk kita atau brand kita punya value added lebih. Jadi biasanya saya bercerita aja bener-bener, kayak si Embel ini tuh prosesnya gimana, waktu proses kolaborasinya gimana, bikinnya tuh seperti apa, product knowledge-nya nggak cuma diterangin kayak spesifikasi begini, enggak. Tapi diterangin asal mulanya kayak gimana, dan itu sebenarnya bener-bener orang jadi punya knowledge lebih, punya value lebih terhadap si Embel-nya sendiri. Dan yang paling terakhir adalah sebenarnya ini dimanfaatin sampai sekarang. Karena contohnya kayak 9 tahun nih Embel sudah berjalan, kita punya data konsumen. Jadi sekarang itu kalau kita mau ngadain produk launching, atau kita lagi bikin contohnya flash sale, atau warehouse sale, itu jauh lebih murah daripada dulu. Karena kita punya data konsumen, terekap banyak banget dan kita blast. Dari situ aja penyerapan produknya udah cukup besar. Itu yang sebenarnya kita manfaatin terus. Makanya kenapa website kita itu jadi landing page, jadi rumah kita, dan terus kita upgrade terus perbaharui. Karena harus makin optimal. Ini beberapa tools yang kita jalanin dari dulu sampai sekarang, dan kita terus maintenance dengan tadi konten-kontennya, kita terus ikutin gimana caranya si Instagram ini bekerja, karena ya itu sudah menjadi
DNA kita gitu. Nah, ini kebetulan ada pesan dari adik saya gitu. Jadi kalau dulu waktu kita ngomongin di apa ya, di Embel gitu dulu nih, itu saya selalu gimana caranya bangun cerita. Jadi benar-benar komunikasinya harus dibikin dua arah. Jadi banyak dulu ngelakuin pertanyaan, apalagi dengan sekarang banyak features gitu ya, bisa bisa jejak pendapat, bisa apa, nah itu yang dibikin. Karena jadi media sosial tuh kalau buat saya sih jadiin itu tuh benar-benar kayak platform yang bisa akhirnya antara brand dan konsumen tuh bisa ngobrol, gimana caranya konsumennya bisa jadi ada tribe gitu, jadi bener-bener punya fanboy. Dan yang pasti kontennya fotonya jelas, bener-bener gimana caranya nggak terlalu dibuat-buat tapi juga bisa menarik dan banyak lagi. Oke, nah kalau berbicara tentang foto ini, jadi ini sedikit flashback, foto ini yang paling jelas adalah fotonya pakai bule ya. Jadi dulu banget pendekatan Embel ini waktu 1 tahun pertama, kita selalu semua fotonya adalah memakai bule. Yang bulenya ini adalah pertukaran pelajar dari ITB. Jadi gratisan, cuman ditraktir nasi goreng karena sukanya nasi goreng si Chris ini. Jadi waktu itu saya ada teman saya di ITB, lu temen lu ada bule nggak? Iya nih ada yang pertukaran pelajar dari sinilah. Akhirnya diajakin jadi model. Ya syaratnya cuma bule doang udah gitu. Kenapa? Karena dulu saya pelajarin waktu tahun 2009, 2010 tuh marketnya tuh lebih suka dengan yang namanya kebarat-baratan. Jadi gimana caranya sepatu saya nih harus bisa kelihatan lebih apa ya, lebih stunning gitu daripada produk lain. Salah satunya adalah dengan memakai brandnya bule. Meskipun kita nge-packingnya masih di rumah, masih seadanya, tapi gimana caranya orang lihat tuh, wih gila keren banget nih. Terus hampir semua website itu semuanya bahasa Inggris. Bahkan kita 1 tahun itu pakai dolar. Sampai ada yang email, can you ship to Indonesia? Oh ya pasti bisa gitu kan. Jadi jadi dulu tuh bener-bener seakan-akan ini tuh brand dari luar masuk ke Indonesia gitu kan. Nah itu tuh dulu 1 tahun pertama gitu. Tapi itu di forum tuh ribut banget, lu tahu nggak ada brand ini gini-gini. Karena orang masih nyangkanya ini brand luar. Sampai banyak lah macam-macam gitu kayak yang mikirnya bahwa ini tuh brand luar aja. Sampai akhirnya di tahun mulai 2 ketiga kita baru mulai mengungkap identitas gitu. Asli sebenarnya kalau kita tuh made in Bandung gitu. Tapi karena udah kagok orang banyak yang pakai, orang suka, orang apa, dan itu terus jadi sesuatu yang positif ke depannya. Oke, nah mungkin ini saya akan skip dikit. Intinya sih kalau dulu waktu saya jalanin si yang tadi nih endorsement ini saya ngebagiin itu ada makro influencer, itu ada si micro influencer, juga ada si brand advocate. Jadi dulu saya selalu mikir gimana caranya embel ini ada di mana-mana. Yang make itu harus artis, harus pekerja kreatif, harus musisi. Jadi nggak bener-bener nggak gimana caranya, nggak cuman end up-nya kelihatannya cuman keren di artis doang, enggak. Tapi gimana caranya sampai temen. Jadi dulu bener-bener customer dan temen itu dijadiin juga agen. Jadiin juga gimana caranya mereka harus ribut, mereka harus ngepost kalau mereka lagi traveling keluar, mereka harus foto, dan itu yang kita bangun terus sampai akhirnya kita punya konten banyak banget. Kita punya konten ada di Jepang, di New York, di apa, yang sebenarnya kalau nggak temen, itu justru customer yang kita terus bina sampai sekarang. Makanya pernah sempat ada hashtag, ada tim Kara, tim Carter, karena kita punya sepatu tuh ada namanya Carter dan Kara, cowok dan cewek, itu sudah produksi 9 tahun, nggak pernah berhenti gitu. Jadi udah kebangun, mana nih tim Carter, ada orang yang udah koleksi tuh Kara sampai 6 color, 5 color gitu. Dan itu kita bangun terus. Oke, nah kalau misalnya pernah lihat ada di sepatu ini, ada tulisannya kayak begini karena buat saya sih, saya yakin gitu. Jadi saya yakin sebenarnya kalau Indonesia itu punya banyak source, tinggal gimana caranya kita ngelolanya. Ya buktinya kayak Bukalapak aja bisa sampai sebesar ini gitu, bener-bener bahwa sebenarnya kalau Indonesia ini bisa. Jadi saya selalu yakin dari dulu, tinggal masalah waktu dan tinggal gimana caranya kita nge-packingnya sesuatu yang sebenarnya bisa kita bikin dan itu akan jadi satu yang besar. Jadi buat saya sempat nulis ini dan sempat dulu tuh sering ditanyain banget kenapa tulisannya gini ya karena saya punya harapan dan keyakinan di Embel ini. Nah kalau websitenya kan ada Embel ID. Nah buat saya sih ini rumah. Jadi namanya rumah harus dirawat, harus diupdate terus. Gimana caranya kalau orang hari Senin lihat website saya, datang lagi hari Jumat tuh harus ada sesuatu yang berbeda, harus ada apa ya, pembaharuan, harus ada berita yang baru. Gimana caranya kita nge-rolling si display kita, kalau pada saat kita punya banyak stok, kita pasti akan selalu rolling itu di paling teratas. Nanti
kita akan linkin lagi ada suggestion-nya apa, intinya gimana caranya pada saat orang masuk, nggak gampang keluar, tapi dia terus pelajarin, dia lihat lagi page yang lain, terus udah gitu gimana caranya pada saat udah beli satu produk, dia bisa kita suggest dengan produk pendukung yang lain, yang akhirnya nanti sebenarnya bucket size pembeliannya jadi besar. Jadi kita benar-benar belajarin itu dan sampein sekarang penjualan terbesar kita online, bisa dibilang distribusi offline kita sekarang ini bisa dibilang hanya toko kita sendiri, tapi sisanya penjualan terbesar kita adalah dari website kita sendiri. Nah, kalau misalkan ngomongin sebenarnya kalau mau bikin bisnis gitu kan sekarang tipsnya apa gitu, eee, sebenarnya kalau buat saya sih mikirnya kalau misalkan mau mulai bisnis mikirnya simple aja dulu. Mikir dari hal-hal yang ada di sekitar kita, problem yang ada di sekitar kita, gimana caranya kita nyelesain. Kayak misalkan saya bikin embel, saya bikin mie Merapi, sebenarnya kalau bisa dibilang tidak ada sesuatu yang jelimet gitu ya, nggak ada yang kayak daripada dulu sempat teman saya bilang, "Saya mau bikin bisnis, bisnisnya apa?" Terus dia bilang, "Sop bekicot." Nah, sop bekicot gitu, saya, "Wih beda banget Bro, keren." Tapi saya nyobain aja mikirnya 2 kali gitu. Jadi saya mikir dengan dulu saya jualan mie aja, tapi saya gimana caranya mikirin, positioning gimana bedanya, makanya kayak saya pakai mie kuah rempah nomor satu di Bandung. Karena nggak ada yang bilang mie kuah rempah, even sebenarnya mie Aceh pun bilangnya itu adalah mie rempah, tapi dia nggak bilang. Karena saya nggak mau disamain dengan ramen. Jadi saya benar-benar bangun itu, saya bikin campaign-nya, saya perbaikin kualitas, sampai gimana caranya kita bisa serving mie Merapi hanya dalam waktu 30 detik, 30 second gitu, dan itu kita pelajarin semuanya. Sampai akhirnya jalan. Eee, Passion buat jalanin bisnis bagus, tapi nggak selalu melulu passion. Buat saya sih passion penting, karena salah satunya kalau saya ketemu obstacle gitu, saya ketemu hambatan karena saya suka dengan bidangnya, jadi daya apa ya, daya bertahan saya tuh lebih kuat gitu. Tapi sebenarnya pada saat embel mie Merapi berjalan, itu kayak di mie Merapi nih, saya nggak bisa masak, tapi saya suka makannya. Gitu. Jadi saya nggak bisa masak gitu, tapi saya suka makannya. Tapi saya lihat opportunity yang sangat besar, apalagi Bandung punya potensi kuliner yang sangat-sangat besar. Dan itu saya jalanin ternyata berjalan. Sampai sekarang saya masih konsisten di jalur bisnis yang saya bikin, karena buat saya sih, makin besar itu anginnya makin besar juga. Jadi masalah dulu waktu saya masih mulai dengan sekarang, sebenarnya sama aja ada masalah, never ending story. Tapi buat saya, ya saya harus tetap konsisten dan terus belajar. Karena pada akhirnya salah satunya dengan kita makin tahu knowledge-nya, kita makin tahu gampang nge-handle si proses bisnisnya. Dan yang terakhir adalah tujuannya jelas dan terukur. Nih kadang-kadang tuh kalau misalkan dulu saya ngalamin banget waktu masih anak muda, kadang kita mau bikin bisnis tapi nggak bikin tujuannya sebenarnya mau kemana sih, dan tidak terukur. Maksudnya nggak terukur, kalau misalkan kita mau bikin bisnis, 3 bulan lagi lu mau jadi apa? 1 tahun lagi bisnis lu mau kemana? 2 tahun lagi mau seperti apa? 3 tahun lagi apa? Dan ternyata itu penting banget, ngeset goal itu biar sebenarnya tujuan dari bisnis lu tuh buat apa sih? Nah dulu tuh saya waktu awal mula tuh nggak bikin itu, mikirnya cuma bikin produk bagus, orang suka gitu doang. Tapi ternyata pada saat saya mikirin jauh lebih besar, itu impact-nya besar. Saya selalu punya prinsip gitu, marketing tuh bagus banget buat bisnis kita. Tapi operasional yang akan bikin orang balik lagi. Orang balik lagi ke bisnis kita. Orang tahu mie Merapi, orang tahu embel, tapi pada saat dia datang, dia nggak puas, pada saat SOP-nya tidak berjalan, pada saat standarnya berantakan, ya orang cuma datang sekali, tapi tidak akan merekomendasikan. Orang datang sekali, nggak akan repeat lagi bayar, dan buat saya sih ini penting. Makanya saya bangun tim operasional lumayan besar, orangnya besar, dari dulu saya CEO ya, dari dulu ya, Chief Everything Officer gitu. Dari dulu tuh saya udah jadi CEO. Nah sampai sekarang, saya disupport sama tim saya yang hebat banget. Totalnya saya punya 180 employee untuk jalanin si Agitama Group ini, dan saya bersyukur banget karena saya dikelilingi orang-orang yang hebat. Jadi sebenarnya pencapaian sampai sekarang ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena tim saya yang sangat-sangat hebat untuk bantu saya di Agitama Group ini. Dan yang terakhir mungkin sebenarnya dari dulu sampai sekarang saya selalu lakuin inovasi. Jadi mau itu di makanan, mau itu di produk, saya selalu bikin yang namanya inovasi. Meskipun kadang inovasi ini sifatnya tidak menyeluruh, hanya merubah ukuran, hanya merubah gimana caranya makin mudah, gimana caranya ini makin ringan. Contohnya kayak sepatu, kita develop dari dulu sampai sekarang gimana caranya makin ringan, terus makin ringan, tapi dengan material kulit.
Dan pada saat itu dikejar ternyata bisa, dan Indonesia yang bisa juga gitu. Pabrik kita kerjasama dengan beberapa pabrik Indonesia, dia bisa bikin sepatu gimana caranya hanya 800 gram, tapi tetap kulit.